masukkan diri kita menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka Bapak Ibu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Di antara hamba-hamba Allah ni ada 4 hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Siapa 4 hamba yang dirindukan surga itu Bapak Ibu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta an basairina hishawatal hiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika al-mukhlisin. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Raya Masjid Paripurna Baitus Salam, pengurus masjid yang kita muliakan, para imam-imam besar yang kita muliakan, orang-orang tua kita, semua kita yang hadir dalam masjid tidak mengurangi rasa hormat. Pepatah Melayu mengatakan yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semua kita yang hadir di subuh ini sesuai dengan apa yang telah menjadi doa Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan bagi mereka yang bangun di waktu subuh mendapatkan keberkahan. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, datangkan keberkahan bagi umatku yang bangun di waktu subuh. Jadi ini istimewa, hanya orang-orang yang bangun di waktu subuh mendapatkan jaminan doa Nabi. Doa Nabi ini berlaku sampai hari kiamat Bapak Ibu. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi doa Nabi ini dikekalkan Allah sampai kiamat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku yang bangun di waktu subuh. Mudah-mudahan kita mendapatkannya pagi ini insyaAllah. Amin ya Rabbal. Sungguhlah enak makan buah semangka, tak kalah enaknya makan si buah delima. Memang kita sudah lama rasanya tak berjumpa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Kantong sehat? Yang penting badan sehat. Badan sehat itu yang penting, alhamdulillah. Piti banyak tapi pantangan makan banyak pula. Badan tak sehat pula. Tak ada guna piti banyak tapi badan tak sehat. Cuma memang kok dapat di awak piti banyak badan sehat. Itu kan jarang pula yang seperti itu kan. Yang menderita itu sudahlah badan tak sehat, piti pun tak ada. Itu yo tu.
InsyaAllah jamaah dijauhkan daripada itu. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian subuh ini, mendatangkan rahmat, kita mohon kepada Allah melalui wasilah salawat kepada Rasulullah. Sama-sama kita bersolawat, mudah-mudahan majlis ini diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa ikut-ikut, yang tidak gerak-gerakan aja mulutnya. Bapak Ibu, kita baca salawat nariyah. Pernah Bapak Ibu baca dengar salawat nariyah? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bayni salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Rabbal. Kata sebahagian ulama, salawat nariyah ini kalau dibaca sering maka mempermudah hajat dikabulkan. Jadi kalau ibu punya hajat, lalu hajat ibu susah untuk didapatkan, maka salah satu amalannya banyak-banyaklah baca salawat nariyah. Bapak punya hajat nih, lama hajat ni diniatkan, tapi sampai sekarang tak juga kabul-kabul. Salah satu amalan mempermudah hajat sampai, banyak-banyaklah baca salawat nariyah. Jelas Bapak Ibu? Asalkan hajatnya jelas. Sekarang banyak orang berhajat tak jelas. Saya punya hajat Pak Ustaz. Apa hajat ibu? Nak mengambil laki ibu si anu. Itu tak betul tu hajat tu. Jadi kalau berhajat tu berhajat yang baik-baik, jangan berhajat yang buruk-buruk.
Saya punya hajat Pak Ustaz. Apa hajatnya? Saya mau menghancurkan jualan Bapak Sianu. Itu tak betul. Berhajat itu untuk yang baik-baik. InsyaAllah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita malam ini pula subuh nih. Ini masih linglung juga pikiran saya. Soalnya saya tadi malam ditelepon oleh Ustadz kita, imam kita tadi subuh, sedang perjalanan dari Tembilahan ke Pekanbaru. Jadi belum nyenyak kali tidurnya tadi, udah mau masuk pula waktu subuh. Tadi rencana mengajarkan bisa imam karena Ustadz kita minta saya pula imam. Cuma tadi itulah saya udah berusaha, ternyata terlambat juga. Bayangkanlah antar kabupaten Bapak Ibu. Kami tinggal di Siak Ulu. Jadi saya harus keluar dulu dari Kabupaten Kampar baru masuk ke Kota Madia. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Maka mohonlah pengertian sedikit pengurus nih pagi ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaji ini kalau tak diulang-ulang hilang. Maka kita ulang-ulang lagi kaji kita nih. Apa pembahasan kita nih? Hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Udah pasti Bapak Ibu. Bukan cuma Bapak Ibu, saya pun ingin masuk surga. Surga itu kata Allah dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah engkau menuju kepada ampunan Tuhanmu yang telah dijanjikan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada nanti cucu bertanya, "Nek, yo, berapa luas surga itu, Nek?" Jangan lagi jawab, jangan tanya-tanya nenek, tanya nanti gurumu di sekolah. Kita ini kan udah belajar nih. Cucuku, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini Bapak Ibu tak ada apa-apanya dibandingkan matahari. Bumi ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan bulan. Nah sementara matahari bulan itu masih bahagian daripada langit. Jadi kalau begitu lebih luas langit daripada bumi. Oh iya, udah pasti Bapak Ibu. Bumi ini kecil Bapak Ibu. Tak ada bumi ini kalau dibandingkan dengan langit. Walaupun kita menatap bumi ini luas. Pergi kita ke benua Afrika, benua Amerika, Asia, Eropa. Ini bumi ini kecil Bapak Ibu. Maka kalau sudah Allah ciptakan surga seluas langit dan bumi itu, maka pastikanlah Bapak Ibu kita punya tempat untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya? Masukkan diri kita menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka Bapak Ibu? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Di antara hamba-hamba Allah ni ada 4 hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Siapa 4 hamba yang dirindukan surga itu Bapak Ibu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Talil Quran. Talil Quran ini artinya Bapak Ibu berbahagia orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Nabi tidak menggunakan qiraatil Quran. Bahasa hadisnya bukan qiraatil Quran, tapi talil Quran. Karena talil Quran itu artinya orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Bukan hanya gemar dia membaca Quran, tapi semua kaidah-kaidah yang berlaku dalam Al-Quran, seperti hukum tajwidnya, kemudian hukum waqafnya, kemudian makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, semuanya diperhatikan. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu berbahagia, berbicara kita tentang Al-Quran, banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Bukan hanya Al-Qurannya Bapak Ibu,
bahkan termasuk orang yang gemar membaca Quran itu mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Al-Quran, Bapak Ibu berbahagia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu kalamullah, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua periode. Yang pertama disebut dengan periode Makkiyah, yang kedua disebut dengan periode Madaniyah. Periode Makkiyah artinya ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di kota Makkah. Periode Madaniyah itu artinya ayat-ayat yang turun ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ciri-cirinya, kalau dia ayat-ayat Makkiyah, ayatnya pendek-pendek. Dia lebih banyak muatannya akidah, keimanan, hari akhirat, azab, kemudian hari pembalasan, hari perhitungan, surga neraka. Itu ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah. Ayatnya pendek-pendek, kemudian dia lebih banyak bermuatan akidah, keimanan, hari akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan, surga dan neraka. Maka salah satu contoh ayat Makkiyah itu yang mana? Surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya, dan seterusnya ya Bu ya. Nanti kita lihat di situ banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang gambaran surga, gambaran neraka. Ala sururim maudunah, mereka duduk di atas dipan-dipan yang bertelekan emas. Tempat tidurnya saja orang di surga itu dari emas, Bapak Ibu. Tak si perimbet lah itu. Perimbet itu tak ada nilai itu. Kini si perimbet itu mahal di Pekanbaru. Tapi kalau dibandingkan dengan tempat kita nanti di surga, si perimbet itu macam sampah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka itu duduk di atasnya berhadap-hadapan. Ya, muttaqiina fiha 'alaiha mutaqabilin. Terus apa sambungan ayatnya Bapak Ibu? Berarti di pangkal aja bisa Ibu sambung ayatnya. Kalau sudah di tengah sudah mulai hilang ya. Muttaqiina fiha 'alaiha mutaqabilin yatufuna 'alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh para bidadari-bidadari cantik. Yatufuna 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, dibuatkan minuman-minuman yang lezat, dituangkan dalam emas, emas itu dituangkan dalam gelas, gelas itu pun terbuat daripada emas. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak pernah bosan meminumnya. Itulah bedanya minuman surga itu, Pak. Tak bosan awak meminum. Kalau minuman di dunia ni ada bosannya. Minuman apa yang paling enak di dunia ni? Pasti ada bosannya. Makanan-makanan di surga itu tak ada bosannya. Tapi kalau makanan di dunia ada bosannya. Ya Bu? Betul tak? Betul tak Bu? Hebatnya semua makanan-makanan, minuman-minuman di surga itu tidak pernah bosan. La yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Di situ banyak buah-buahan yang beraneka ragam. Tidak pernah bosan pula makan buah tu. Berbuah terus, tidak macam di Pekanbaru Bapak Ibu. Mangga berbuah sekali setahun. Tu kalau dipupuk. Kalau tak dipupuk kadang sekali 2 tahun. Itu pun kadang-kadang dah berulat pula tu mangga tu. Kalau dibungkus pakai plastik datang pula ulat nilai. Ya tak? Di surga itu tak pernah berhenti berbuah. Walahmi tayrin mimma yashtahun, daging-daging
daripada di surga itu lezatnya luar biasa. Wa hurul in, bidadarinya cantik-cantik, ka amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara-mutiara yang berkilau-kilau. Masya Allah. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka yang berbuat amal di masa hidupnya. Datanglah jamaah bertanya, Pak Ustaz, ya, apakah kita nanti suami istri di surga itu jumpa lagi? Kalau suaminya masuk surga, lakinya masuk surga, bininya masuk surga, balik mereka jumpa. Suami istri lagi balik di surga itu. Tapi Ustaz bilang tadi bidadarinya cantik-cantik. Ibu besok lebih cantik daripada bidadari itu. Jadi kalaupun orang bilang ibu ni tak cantik, tak apalah. Dibilang orang ibu jelek, tak usah ibu sakit hati gara-gara itu. Beramallah banyak-banyak, maka ketika nanti di dalam surga ibu lebih cantik daripada bidadari. Tidak ada nenek-nenek di surga itu. Tidak ada kulit keriput-keriput nanti di surga itu macam kulit ibu-ibu sekarang. Kau dah mulai keriput kan? Kau Ustaz tahu? Tahulah dari ini nampak ni kulit-kulitnya keriput-keriput ni. Macam awak ni pula. Ya enggak? Tidak ada di situ giginya tak lurus-lurus. Semua lurus-lurus. Tidak ada pula yang lobang-belobang tu, tidak ada. Indah-indah. Luar biasa. Itu kalau sama-sama masuk surga. Itu macam mana tu Pak Ustaz kalau awak yang masuk surga, suami ibu tak masuk surga? Saya ni masuk surga ni, suami saya tak masuk surga, katanya pede pula dia tu. Dia mengatakan dia masuk surga, suaminya tak masuk surga. Rupanya sudah ditengoknya perilaku suaminya itu menyimpang. Kalau ibu yang masuk surga, suami ibu tak masuk, maka ibu dipasangkan dengan pemuda-pemuda di surga itu. Ibu jadi muda juga. Atau sebaliknya, laki ibu yang masuk surga, ibu tak masuk surga, maka suami ibu dipasangkan dengan bidadari surga. Yang berbini dua Pak Ustaz, kau jamaah kau naik lo istilahnya apa itu kan, pandai lo ya bertanya kan, yang berbini dua macam mana tu Pak Ustaz? Yang berbini dua, yang berbini tiga, yang berbini ompek. Sampai ompek coba. Kalau ada yang berlebih berbini lima, itu sudah sesat itu tu. Semua yang berbini dua, berbini tiga, kalau bininya masuk surga, itu pula jadi bininya di dalam surga. Berantamlah itu Pak Ustaz. Di surga itu tidak ada orang berkelahi. Di surga itu tidak ada orang yang cemburu, tidak macam di dunia ni. Bedalah Bapak Ibu. Nanti yang istrinya banyak-banyak, nanti di surga itu akur semuanya. Di dunia ni mereka tidak akur. Maka tidak usah ibu khawatir gara-gara itu tu. Itu macam mana pula Pak Ustaz kalau ada bini balaki dua? Kalau ada bini balaki dua, bunuhlah bini itu tu. Tak betul lah gitu tu. Mana bisa pula bini balaki dua. Ya tak? Maka muncullah katanya kesetaraan manusia dan perempuan itu sama dengan laki-laki. Mana bisa? Bu kalau bersuami dua, nanti anak ibu lahir anak siapa tu? Anak si Ajo atau anak si Ocu? Kan tak jelas kan? Udahlah, dosa kita bahas-bahas tu ni. Tadi yang pertama, siapa yang dirindukan surga? Orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu berbahagia, Al-Quran ini Bapak Ibu, keistimewaannya yang pertama, tidak sah solat kata Nabi kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Hadisnya sahih.
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang kalau tidak baca surah Al-Fatihah dalam solatnya, baik ketika kondisi berjamaah ataupun ketika kondisi solat sendiri-sendiri. Kalau berjamaah, paling tidak imamnya wajib baca Fatihah, walaupun makmumnya ada yang baca ada yang tidak, itu kan ikhtilaf. Tapi kalau solat sendiri tidak baca Fatihah, batal solatnya. Artinya apa? Al-Quran menjadi syarat diterimanya solat seseorang kepada Allah. Apa yang menjadi syarat yang tadi? Itulah surah Al-Fatihah. Kita lihat dalam Quran Bapak Ibu, surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 87. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sungguh telah kami datangkan kepadamu Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Jadi surah Al-Fatihah itu banyak namanya. Dia disebut dengan surah Al-Fatihah, ya. Dia disebut dengan Ummul Quran, ya. Dia disebut dengan Fatihatul Kitab, ya. Dia disebut dengan Sab'an minal masani, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti kalau dibilangnya mari kita baca Sab'an minal masani, apalah Sab'an minal masani ini? Kalau sudah kita mengaji mesti tahu Sab'an minal masani nama lain daripada surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ini yang pertama keistimewaannya. Yang kedua Bapak Ibu, apa keistimewaan Al-Quran itu? Semua ayat-ayat Quran itu tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang kontra, tidak ada yang bertentangan. Ketika dalam satu ayat di surah ini Allah mengatakan riba itu haram, maka di surah yang lain, ayat yang lain berbeda tetap juga mengatakan riba itu haram. Tidak ada di sini dikatakan riba halal, tiba di ayat lain haram, tidak ada. Semua ayat Quran itu tidak ada yang kontradiktif. Makanya Allah katakan kita ini disuruh untuk mentadabburi Al-Quran. Dalilnya jelas surah An-Nisa surah keempat ayat 82. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana fihi min indi ghairillah, andaikanlah Al-Quran itu bukan datang dari Allah, lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira, pastilah mereka temukan ayat-ayat Quran itu bertentangan. Kalau Quran itu buatan Muhammad, kalau Quran itu bukan wahyu yang datang dari Allah, kalau Quran itu hanya karangan malaikat Jibril, pastilah ayatnya bertentangan. Itu Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran itu? Jadi tidak ada ayat Quran itu yang tidak sesuai, semuanya bersesuaian. Contoh Pak Ustaz, contoh di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu surah keberapa Bapak Ibu? Al-Ikhlas surah ke-112. Surah Al-Quran berapa semuanya? 114. Surah Al-Ikhlas surah 112, Al-Falaq 113, An-Nas 114. Kan begitu? Surah Al-Ikhlas surah 112 ayat 1. Qul huwallahu ahada. Katakan oleh Muhammad, Allah itu Esa. Kita buka di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 110. Apakah Allah itu dikatakan Esa? Ya. Apa bunyi ayatnya? Surah Al-Kahfi ayat terakhir Bapak Ibu.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidah. Katakan oleh Muhammad, innama ana basyarum mislukum, saya ini sama seperti kalian. Saya manusia, kalian manusia. Cuma Nabi Muhammad itu dapat wahyu. Dari mana wahyunya? Ilahukum, Tuhan kalian ilahu wahidah, ialah Tuhan yang esa. Di surah Al-Ikhlas dikatakan Allah itu esa. Di surah Al-Kahfi juga dikatakan Allah itu esa. Pindah lagi ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 163, Allah dikatakan esa. Wa ilahukum ilahu wahidah, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pindah lagi ke surah Al-Baqarah, surah yang sama, surah kedua ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pindah lagi ke ayat yang lain, tetap didapatkan Allah itu esa, enggak ada yang bertentangan. Ini contoh nih Pak, meyakinkan kita bahwa andaikan Muhammad itu adalah buatan Muhammad sebagaimana yang mereka tuduhkan orang-orang kafir, mereka katakan itu adalah hanya sekedar dongeng, itu hanya sekedar cerita, pastilah ayat Quran itu bertentangan. Yang kedua, yang ketiga, apa keistimewaan Al-Quran Bapak Ibu rahimakumullah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran itu daripada tangan-tangan orang-orang yang jahil. Dalilnya ada di Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaganya, memeliharanya. Maka Al-Quran selamat daripada tangan-tangan jahil. Al-Quran selamat daripada tangan-tangan orang-orang yang tidak benar. Maka Al-Quran itu terjamin semuanya, baik hurufnya, baik tulisannya, baik barisnya, tidak ada yang tercampur, terkontaminasi oleh tangan-tangan yang kotor. Itu jaminan Allah. Bapak Ibu berbahagia, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalaulah mereka ragu terhadap Al-Quran itu, silahkan mereka contoh. Bisa tidak mereka mencontoh Quran itu? Itu jelas itu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 23. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih. Katakan Muhammad, hadap ini Quran, apakah ini wahyu atau tidak? Maka silahkan mereka contoh. Buatkan mereka satu surah yang sama dengan Al-Quran. Oh, terlalu panjang satu surah, satu ayat. Oh, terlalu panjang satu ayat, beberapa kalimat. Kalau perlu wada'u syuhada'akum min dunillah, silakan mereka ajak orang-orang yang ahli dalam bahasa-bahasa, kumpul mereka. Bisa tidak mereka mencontoh Al-Quran? Pertanyaannya, sudahkah ada pernah manusia di dunia yang mau mencontoh Al-Quran? Sudah. Siapa namanya? Musailamah. Ingat ibu-ibu, Musailamah. Kenapa ibu-ibu harus ingat? Mana tahu nanti ibu kan menantu ada pulau nama tu Musailamah. Itu ingat-ingat itu. Dek Musailamah ko panduto diberilah gelarnya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah sang panduto. Inilah baru satu-satunya manusia yang mau meniru Al-Quran. Siapa Musailamah ini? Seorang manusia yang hidup di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Dia menulis, ditirunya lah yang mirip-mirip dengan surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Dibuatnya al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Dikira orang Quran. Kan mirip kan? Al-Qari'ah
Al-fil. Mal qari'ah. Mal fil. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal fil. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kalau dia al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurutun tawil, wa lahu zail. Tapi setelah diterjemahkan, ketawa orang membacanya. Al-fil, gajah. Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah engkau apa gajah itu? Lahu khurutun tawil, dia punya belalai. Wa lahu zail, punya ekor. Kira-kira Bapak Ibu, ndak pun ditulisnya ini orang udah tahu gajah itu ada belalainya, ada ekornya. Betul tak? Ya Pak? Ketawa orang membacanya. Indak pun dia tulis nih gajah. Apa itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Gajah itu punya belalai, punya ekor. Indak pun disobuinya orang dah tontu dah. Tapi coba lihat ayat Quran tadi. Ayat Quran. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah engkau hari kiamat? Tahu kita? Tahu Bapak Ibu apa hari kiamat? Tak tahu kita. Maka turun lagi ayat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu engkau akan lihat manusia berhambur-hamburan macam kapas yang berterbangan. Yang gemuk, yang kurus, apa lagi? Habis semuanya bertembangan macam kapas Bapak Ibu. Yang berat 50 kilo, yang berat 90 kilo, yang berat 100 kilo, apalagi yang berat 30 kilo. Habis dia itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kiamat itu kata Allah, engkau akan lihat gunung-gunung akan hancur berhambur-hamburan seperti anai-anai yang berterbangan. Itulah huru-hara kiamat. Maka Al-Quran tidak bisa dicontoh Bapak Ibu. Allah jamin keistimewaannya terjaga sampai hari kiamat. Kemudian Bapak berbahagia, apalagi keistimewaan Al-Quran itu, ternyata Al-Quran ini Bapak Ibu rahimakumullah satu-satunya bacaan yang tak pernah kita bosan mendengarnya. Pernah anda Ibu melihat ada orang mengatakan bosan aku dah baca Quran tuh? Tak pernah bosan. Tapi baca buku ada bosannya, baca novel ada bosannya, baca koran ada bosannya, baca majalah banyak bosannya. Tapi Quran membacanya tak bosan, mendengarnya pun tak bosan. Contoh, berapa kali kita dengarkan surah Al-Fatihah dalam berjamaah sehari semalam? Berapa kali Fatihah dibaca dijaharkan dalam solat 5 waktu sehari semalam berjamaah? Berapa kali? 6 kali kan? Subuh 2, jahar itu semua kan? Zuhur tidak ada, asar tidak ada, maghrib 2, 4, isya 2, 6. 6 kali kita mendengarkan baca Fatihah imam tu sehari semalam. Kalau sehari semalam dikali 30 hari berapa itu? 510 kali. Kali setahun 365 hari. Berarti 6.255 kali kita mendengarkan Al-Fatihah dalam setahun. Kali berapa tahun? Pernah Bapak Ibu katakan de Fatihah lagi dibaca, Fatihah lagi, bosan saya dah? Tidak ada. Mau irama apapun baca Fatihah yang dibuat imam itu tidak ada bosannya Bapak Ibu. Model mana pun iramanya
mau irama Hijaz, mau irama Bayati, mau irama Nahwan, tidak ada kita bosan mendengarnya. Mau irama Sika, Jaharka, ya seperti yang kita dengarkan imam-imam di Masjid Nabawi, ya, imam-imam di Masjidil Haram. Di situ ada Abdurrahman As-Sudais dengan lantang suaranya. Di situ ada Mahir Al-Muakli, di situ ada Bandar Balela, di situ ada Syekh Yasir Ad-Dosari, di situ ada Syekh Al-Juhaini, ya, di situ ada Syekh Muhammad At-Turki yang sekarang imam baru itu. Kan berbeda-beda itu iramanya, tapi tidak pernah kita bosan mendengarnya. Apalagi kalau sempat kita di sana itu sholat, memang beda lah di tempat kita Bapak Ibu. Kenapa beda? Ya beda lah. Di situ dimuliakan. Namanya tanah haram Bapak Ibu. Saya Ustaz kalau sholat di Masjid Nabawi itu pasti ada saya sekali menangis. Ya, di Masjidil Haram begitu juga. Tapi kalau di Baitul Salam Pak Ustaz, payah saya menangis. Di masjid lain juga sama Pak Ustaz. Ya itu bedanya Bapak Ibu. Kalau di sana itu beda. Kalau bicara suara itu kan karena dibantu dengan speaker, sistem yang cantik kan. Memang sistem Masjidil Haram itu Bapak Ibu bukan sedikit biaya itu tuh. Ini kita di Pekanbaru ada masjid, sudahlah sistemnya tak apa-apa suaranya, tambah pula imamnya tua-tua batuk-batuk. Apa ndak lari orang? Maka sound system itu menjadi hal terpenting dalam masjid. Tak bisa sound system itu tak bagus, karena dia mempengaruhi. Kalau imam itu suaranya mantap dibantu dengan sistem yang cantik, oh itu beda itu getarannya itu. Karena Quran ini dibacakan Pak. Nah, jadi itu dia yang tak pernah bosan kita membacanya dan mendengarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'annya sekarang yang membacanya macam mana? Punya keistimewaan juga. Apa keistimewaan orang yang membaca Quran? Pertama, akan menjadi obat dalam dirinya. Quran ini Bapak Ibu kalau hanya dipajang di rumah, itu hanya sekedar hiasan rumah. Kapan Quran itu menjadi obat? Ketika dia dibaca, dan itu dijamin. Surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu tidak lain kecuali hanya obat. Kapan dia menjadi obat? Ketika dibaca. Maka baca Quran itu. Kemudian yang kedua, pahala membaca Quran itu jangan lagi hitung-hitung, tak tanggung-tanggung, 1 huruf 10 kebaikan. Yang ketiga, Bapak berbahagia bagi mereka yang terbata-bata baca Quran karena mereka sedang belajar, maka 1 huruf itu pahalanya 2. Terbata-bata nih, ya enggak? Kita, tapi belajar dia Pak, ada gurunya, baru dia dapat pahala 1 huruf 2 pahalanya. Tapi kalau sudah terbata-bata, belajar pun tak mau, rasakanlah. Kemudian yang terakhir, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan yang pertama, hamba yang dirindukan surga adalah yang gemar membaca Quran. Semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. 3 lagi saya tidak bahas karena waktu yang membatasi, cuma saya sampaikan saja. Hamba yang kedua yang dirindukan surga itu adalah mereka yang melakukan atau hifdzul lisan, yang selalu menjaga perkataannya, memelihara lisannya. Itu hamba yang dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, hamba yang memberikan makanan orang-orang yang lapar perutnya.
Kalau memberi makan kepada orang yang kenyang itu biasa, tapi ketika kita berikan makan kepada orang yang perutnya lapar itu luar biasa. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bapak Ibu, mereka kelaparan, beda dengan kita di Pekanbaru. Kita kenyang, bahkan kita bisa makan sehari itu 4 sampai 5 kali. Tapi mereka yang di sana, untuk merebut nasi, untuk merebut makanan itu mereka berdesak-desakan, Bapak Ibu. Maka kapanpun ada donasi untuk Palestina, ambillah bagian di situ. Pokoknya nanti ada gerakan yang dikomandai oleh satu organisasi yang jelas. Tapi yang jelas Pak ya, jangan yang mengatasnamakan Palestina. Karena sekarang juga banyak juga pembohongan Pak. Palestina, rupo setelah dapat piti masuk ke kantongnya, masuk ke sakunya. Itu tidak boleh. Betulkan, pastikan organisasi donasi itu dikelola oleh orang yang jelas. Lalu kemudian disumbangkan untuk saudara kita yang di Palestina, ikut ambil bagian. Walaupun kita tak banyak memberi, yang pasti ada, karena mereka juga sedang kelaparan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, siapa hamba yang dirindukan surga itu, kata Nabi, yang mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi Bu, sekarang ini Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan setengah lebih kurang kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan. Saya kira itu karena waktu sudah masuk. Tadi yang bunyi itu waktu habis untuk sholat syuruk atau cuma itu? Sekarang sudah isyraq. Hah? Belum. Jadi yang bunyi tadi itu apa tuh Ustaz? Itu pada waktu dia nambah 10 menit. Oh, berarti tanya jawab lah. Ya, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada? Lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sholat tadi Pak Ustaz, ada yang bilang aku sholat bacanya dengan hati katanya gitu Pak Ustaz. Jadi kalau menurut saya kan sholat itu kan ucapan perbuatan, baru kata hati itu lain lagi ya Pak Ustaz. Iya. Itu yang kedua, bagaimana orang yang kena stroke atau apa itu tidak bisa dia mengucapkan pakai, maksudnya bicara rumah ya Pak Ustaz, itu gimana tentang sholatnya Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu dibagi jadi 3 rukun. Rukun pertama namanya rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Bacaan. Maka solat itu tidak boleh mulut ditutup. Tidak ada istilah solat di hati. Solat itu mesti dibaca. Kalau dibaca digerakkan mulut-mulut. Tidak bisa solat itu solat diam namanya itu. Ya, mesti digerakkan. Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira. Itu yang pakai iftitah itu. Atau ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, mesti dibaca. Itu rukun qauli. Yang kedua namanya rukun fi'li, perbuatan. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap di dada, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu namanya rukun fi'li, perbuatan. Yang ketiga namanya rukun qalbi, hati. Artinya dalam salat hati mengingat kepada Allah, mulut mengucap bacaan salat, tubuh menggerakkan pada tempat yang digerakkan, hati mengingat kepada Allah. Itu namanya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Tak boleh itu hilang ya. Nah sekarang ada orang yang terkena penyakit stroke. Rukun qalbinya bisa, dia bisa ngingat, tapi rukun fi'linya dengan qaulinya terkendala. Rukun qaulinya, bacaannya, namanya stroke, kadang-kadang tak tuntas bacaan tu karena bermasalah di mulut.
Rukun fi'li terganggu, namanya orang stroke, tidak bisa dia semua gerakan, tidak bisa dia mungkin sujud, tak bisa dia ini karena terkunci otot-otot yang tertentu dalam tubuh. Ini bagaimana? Dalam fikih, orang yang seperti ini disebut dengan ad-darurah. Kondisi darurah, maka tidak menjadi hal yang merusak andai rukun itu tidak dipenuhinya, karena sebab dia darurat, maka diberikan dia kemudahan. Apa kemudahannya? Apa yang bisa dia lakukan, bacaannya sampai di mana dia bisa, perbuatannya sampai di mana dia bisa, tapi kalbinya tetap, hati tetap mengingat Allah. Itu untuk orang-orang yang terkena penyakit tertentu ya Bu ya, seperti stroke atau penyakit yang lain lah yang ada kaitannya dengan gerakan tubuh. Nah, jadi gimana itu Pak Ustaz? Sah tak salatnya? Sah. Sempurna tak? Sempurna pada kondisi orang seperti itu. Kalau dengan orang yang normal tentu berbeda sempurnanya. Dia sempurna bagi kondisi orang yang seperti itu. Nah, maka kalau ada keluarga yang kena penyakit seperti stroke, kita berlindung ya Bu ya, naudzubillahi min dzalik, kita dijauhkan daripada penyakit itu. Maka salah satu antisipasinya berbekam. Udah tuh jangan suka marah. Sudah tuh banyak-banyak beramal. Karena stroke itu walaupun katanya datangnya secara tiba-tiba, ya paling tidak antisipasinya lah. Bekam itu sunnah. Di balik bekam itu ada kejayaan. Maka berbekamlah. Tapi berbekam dibekam oleh orang-orang yang ahli. Tidak hanya sekedar dia pandai tok tak jelas mana titiknya. Kadang-kadang banyak orang, aku takut berbekam. Kenapa takut? Itu kan mengeluarkan darah kotor. Darah kotor itu kan yang menjadi penyumbatan dalam tubuh. Jadi kalau Ustaz rekom saya kalau bekam itu kemana? Saya rekom ibu bekam ke Zainab. Temui di situ ada dokter namanya Dokter Farid. Dokter Farid ini salah satu dokter yang beralih dari obat-obat kimia ke herbal. Pengalamannya luar biasa. Tapi kami perempuan, yang perempuan ada di situ, tukang bekamnya, ahli juga. Nah, itu. Tapi ada pula yang buka-buka di rumah, ustaz-ustaz boleh juga, asalkan dia mengerti. Nah, itu ya. Iya Bu. Mana mic-nya tadi Ustaz? Kasih Bu itu lagi. Kita membaca selawat juga. Sesudah asyhadu Allah ilaha illallah kita baca selawat juga. Berarti kalau rakaat solatnya lebih dari 2, kita baca tahiyat 2 kali. Tahiyat pertama di rakaat kedua, tahiyat terakhir di rakaat terakhir. Tahiyat pertama itu sampai di mana batasannya? Kan begitu kan? Tahiyat pertama itu sampai di mana batasannya? Batasannya ada pendapat mengatakan sampai di batas 2 kalimat syahadat, ada yang mengatakan sampai di batas sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar menuju rakaat ketiga. Itulah batas tahiyat awal. Itu Bu ya. Yang lain silakan.
Waalaikumsalam. Saya ada pernah membaca Al-Quran, itu mengatakan aku turunkan Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat bagi orang yang berpikir, yaitu orang yang beriman dan orang yang menggunakan akalnya. Kemudian juga ada beberapa mengatakan Allah juga murka bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan akal ini? Baik. Waalaikumsalam. Makanya di Quran itu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang akal. Bahkan di ujung-ujung ayat Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala tubsirun. Itu kan sendiri-sendirian kan? Apakah mereka tidak memikirkan? Apakah mereka tidak berakal? Apa mereka tidak bisa melihat? Bahkan salah satu penyesalan manusia setelah dia besok mati, itu penyesalannya karena waktu hidupnya tidak mau menggunakan akalnya yang sehat. Itu dijelaskan dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna, andai dulu kami, nasma'u, mau mendengar nasihat, au na'qilu, mau menggunakan akal sehat, ma kunna fi ashabis sa'ir, tak mungkinlah kami masuk ke dalam neraka ini. Jadi akal itu apa yang di situ yang dimaksud? Akal yang tak dipakai untuk mentadabburi Al-Quran. Banyak sekarang akal-akal kita ni, otak-otak kita ni, pikiran-pikiran kita ini dialihkan kepada hal yang sifatnya duniawi, tapi tidak diarahkan kepada Al-Quran. Otak ini dikerahkan untuk memikirkan hal-hal yang tidak menyelamatkan kehidupannya di kemudian hari. Makanya ada istilah begini, jangan terlalu banyak berfikir kepada sesuatu yang tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat, tapi banyaklah gunakan akal sehatmu untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran. Karena Quran itu selain dia menjadi bacaan, dia juga menjadi sebuah renungan. Itu makanya kita disuruh mentadabburi. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Mentadabbur itu kan dengan gunakan akal kan, akal sehat kan. Maka pakailah akal sehat itu dalam memahami Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan akal di situ mengarahkan akal kita untuk memahami Al-Quran, mengarahkan pikiran kita untuk memahami Al-Quran. Barulah akal yang sehat itu mendatangkan kebaikan, petunjuk bagi mereka yang betul-betul kepada Al-Quran itu. Allahu a'lam. Seperti itu kira-kira Pak ya. Bukan kira-kira, seperti itulah. Kalau kira-kira nanti beda pula istilahnya kan. Jadi jangan akal ini kadang-kadang macam-macam. Jadi gunakan akal sehat. Ketemu ayat, salah satu ayat begini misalkan, ayat tentang surga, pakai akal sehat itu. Oh, sudah begini nikmatnya diciptakan Allah surga dengan segala keindahannya, masih malas juga kadang-kadang awak ni ibadah. Itu pakai akal sehat. Dibuat Allah ayat-ayat tentang neraka, sedemikian azabnya neraka itu dan segala bentuk siksaannya, masih juga kadang-kadang awak ni maksiat. Pakai akal sehat. Itu maksudnya Pak. Baik, sudah habis waktu Ustaz? Baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kemudian tidak begitu berkesan. Tapi saya kira berkesan kalau kita betul-betul membuka lapang hati kita. Bukan saya yang menasihati ibu. Nasihat itu datang dari Allah. Maka Al-Quran itu nasihat dari Allah, hadis itu nasihat dari Nabi. Saya hanya menyampaikan saja. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.